Halo teman-teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan berbagi mengenai jenis game di PS2 yang menggunakan OPL yang mungkin masih jarang teman-teman temui ya. Kalau teman-teman biasanya menemui game PS2 itu game harddisk internal, kemudian game USB flash disk maupun harddisk eksternal. Kali ini saya akan share mengenai game PS2 yang menggunakan fitur SMP atau network game ya. Jadi nanti kita menggunakan satu buah harddisk, di mana satu buah harddisk nanti bisa difungsikan sebagai server dan dapat diakses oleh semua PS2 yang menggunakan OPL. Dan untuk kali ini kita tes menggunakan satu buah harddisk ya. Tetapi untuk pengaturannya memang sama untuk banyak PS2, yaitu satu harddisk di server. Dan untuk servernya nanti akan saya pakai laptop ini. Jadi untuk semua gamenya akan saya taruh di laptop ini. Kemudian kita mengaksesnya lewat OPL di PS2. Dan sebagai penghubung antara PS2 dengan laptop atau server, dulu saya menggunakan hub atau switch, tetapi teman-teman juga bisa menggunakan alat yang sekarang banyak dipakai ya, yaitu router. Jadi routernya itu terkoneksi internet atau tidak masalah ya. Jadi kelebihannya kalau pakai router nanti teman-teman hanya perlu menggunakan satu buah kabel LAN. Kalau di tes saya ini ya, satu buah kabel LAN atau kabel LAN yang dikoneksikan antara router ke PS2-nya. Sedangkan untuk koneksi router ke server atau ke laptop nanti pakai koneksi WiFi atau koneksi WiFi. Oke. Oke, sekarang kita akan melakukan untuk pengaturan routernya ya teman-teman. Untuk routernya di sini saya beri nama ini PS2 Network Games, dan ini adalah router saya mereknya Tenda, dan ini tidak terkoneksi internet ya posisinya. Ya, saya akan cek dulu untuk IP-nya. Kita ketik IP config spasi garis miring all atau slash all, dan ini routernya terbaca Tenda ya, www.tenda.wifi. Kemudian untuk gateway-nya adalah 192.168.0.1. Jadi kita atur pertama kali adalah untuk gateway atau gateway, gateway-nya router ya. Kita ketikkan di sini 192.168.0.1 ke browser ya. Di sini browsernya saya pakai Firefox. Kalau teman-teman pakai hub atau switch tidak akan perlu setting-setting seperti ini ya. Jadi pengaturannya bisa langsung antara laptop dan PS2. Oke, karena saya pakai router WiFi router, jadi kita atur dulu di sini. Untuk bagian IP-nya di sini akan saya rubah ya. Ini saya salah tekan ya. Kita pilih ke bagian administrasi. Untuk menunya tergantung dari tipe routernya teman-teman ya. Ini untuk menu Tenda yang saya miliki. Untuk LAN IP-nya akan saya rubah. Ini untuk gateway ya teman-teman. Ini akan saya rubah menjadi ini. Lalu kita oke. Kita tunggu prosesnya berlangsung, dan nanti akan error ya setelah ini. Maksudnya itu halamannya tidak bisa dibuka. Kita tunggu dulu. Nah, error seperti ini maksud saya. Ini tidak apa-apa. Jadi kita balik lagi ke CMD ya. Kita mau lihat untuk perubahan IP gateway-nya. Kita ketikkan yang sama, atau kalau teman-teman pakai Windows 10 tinggal bisa tekan tombol arah ya, supaya tidak perlu mengetik lagi.
Untuk routernya tersambung, tetapi untuk untuk onlinenya atau internetnya tidak ya, posisinya offline. Nah, ini sudah berubah untuk IP gateway-nya. Jadi kita tinggal refresh di browser dan nanti akan tersambung ke menu routernya. Kita lihat. Selanjutnya kita akan mengatur alamat IP server ya di laptop ya. Jadi nanti kita akan butuh 3 buah IP. Jadi IP laptop, IP server atau IP-nya router, dan IP-nya PS2 yang kita koneksikan ke server atau kita koneksikan ke laptop. Jadi caranya teman-teman masuk ke bagian ini ya. Teman-teman perhatikan videonya. Teman-teman pilih di bagian IP v4. Dan ini kita setting manual ya. Kita ketikkan angkanya. Untuk di contoh ini saya akan buat untuk IP-nya seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan. Dan teman-teman bisa sesuaikan sendiri kalau mau alamat IP yang berbeda. Ini hanya sebagai contoh ya. Untuk subnet masknya otomatis, dan default gateway-nya kita samakan dengan punyanya router 192.168.0.72. Untuk DNS-nya ini biasanya kalau posisi online saya isikan IP-nya Google ya. Dan ini saya akan isikan IP-nya gateway saja. Lalu kita oke. Lalu kita keluar. Dan kita cek lagi IP-nya. Nah, teman-teman bisa lihat IP untuk laptopnya sudah berubah menjadi ini 192.168.0.79 dan gateway-nya adalah 192.168.0.72. Oke, dan di sini saya akan buat catatan ya untuk memperjelas, karena setting manual IP itu angkanya banyak, jadi teman-teman kalau tidak terbiasa mungkin akan sedikit kesulitan, karena setting seperti ini biasanya memang dilakukan di pengaturan jaringan komputer ya. Contohnya adalah pengaturan warnet, IP komputer di warnet. Oke, saya akan buat catatan di sini. Untuk IP gateway-nya atau IP router adalah 192.168.0.72 dan IP servernya atau IP laptop adalah 192.168.0.79. Dan nanti untuk IP PS2 nya itu tidak boleh sama. Kalau teman-teman punya 3 buah PS2, nanti IP nya harus berbeda di masing-masing PS. Dan karena saya tes pakai 1 buah PS2 saja, saya akan buat alamat IP nya seperti ini, 192.168.0.1. Kelihatan. Kelihatan. Ya. Selanjutnya adalah proses kita melakukan sharing folder game ya, folder game PS2 yang akan diakses oleh nanti PS-nya ya. Oke. Kita buat sebuah folder. Saya beri nama PS2 server. Lalu kita share foldernya. Klik kanan properti dan teman-teman masuk ke tab sharing dan pilih di bagian ini share.
lalu pilih everyone, pilih add, lalu settingannya ubah ke read garis miring write ya, lalu kita teman-teman klik share, lalu klik ini dan klik close. Lalu teman-teman di dalam folder PS2 servernya isikan struktur foldernya OPL ya, dan punya saya adalah ini kita copy ya, kita copy, atau di sini saya akan pindahkan saja karena ukurannya cukup besar ya, sekitar 350 GB. Saya pindahkan ke sini, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jadi fungsi dari bagian pengaturan tadi ya untuk read garis miring write itu karena ada folder VMC atau folder memory card. Jadi teman-teman nanti kalau mau save lewat virtual memory card nanti bisa dilakukan proses saving atau proses menyimpan. Oke, proses pengkopiannya selesai. Kita lihat ukurannya. 339 GB ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke control panel. Kita akan melakukan setting tambahan ya. Kita masuk ke sini, lalu ke firewall. Kita masuk ke firewall. Lalu ini settingannya untuk firewallnya harus turn off. Iya wis tontonan. Settingannya harus turn off semua ya. Lalu kita oke. Selanjutnya untuk setting akses folder, teman-teman masuk ke sini ke bagian change advanced sharing setting. Ini kita setting semua saja ya. Untuk bagian privat ini harus turn on network discovery, lalu centang. File and print sharingnya turn on juga. Untuk bagian GUIS-nya sama, semuanya di turn on kan. Lalu di bagian all network, teman-teman pilih yang ini ya, use 128 bit. Terus yang untuk password protectingnya pilih turn off. Dan kita akan tambahkan catatan di sini untuk nama folder sharingnya adalah SMB foldernya namanya adalah PS2 server. Dan nanti kalau ada setting saya yang terlewat, teman-teman bisa ralat juga ya, bisa dibenahi juga kalau saya ada yang kelupaan. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi atau setting di PS2 nya, dan kali ini saya akan tetap pakai PS2 Slim ya. Dan teman-teman bisa juga menggunakan PS2 Fat yang ada NA adaptornya dan ada slot LAN nya. Nah, kita pasang dulu. Ini adalah kabel LAN. Jadi slot LAN itu seperti ini ya teman-teman. Kalau PS3 itu karena dia ada dua buah macam ya, ada LAN dan juga untuk WiFi atau WiFi. Kalau PS2 hanya ada LAN. Ini akan saya pasang di nomor 1. Dan di PS2 nya adalah di bagian ini adalah slot LAN PS2. Oke. Nanti kalau ada koneksi dia akan menyala untuk indikator LED-nya ya. Dan juga untuk di routernya juga nanti nomor 1 akan menyala. Kita nyalakan dulu PS2 nya.
Kita akan lakukan setting dengan cara tekan start, lalu teman-teman bisa masuk ke bagian setting paling atas ya, di menu OPL. Oh, terlalu besar. Ini paling atas. Lalu di bagian ETH device start modenya ini teman-teman pilih on. Ini masih silau ya teman-teman. Kita tunggu dulu ambience-nya hilang ya. Ini masih putih. Ayo lama, ayo durasi. Akan saya dekatkan aja. Oke, di bagian ETH device start modenya ini masih off. Akan saya setting ke on. Atau auto ya. Kelihatan enggak ya? Oke, ke auto. Untuk default menunya akan saya ganti ke ETH. Mana ini ETH, nggak kelihatan. Ini HDD. Nah, ini ETH. Default menunya saya ganti ke ETH game. Lalu kita oke. Selanjutnya di bagian network setting. Nah, ini adalah setting konfigurasi IP yang sebelumnya sudah pernah saya pakai atau saya terapkan di PS2 saya. Dan karena saya ini tes pakai router yang lain ya, jadi konfigurasi IP dan untuk folder sharingnya juga berubah, kita akan sesuaikan. Di laptop juga silau ya. Aduh, susah ya kalau silau. Kita akan setting dulu. Oh iya, biar lebih jelas saya akan ganti temanya ke tema OPL saja teman-teman. Nah, di bagian network setting ini kita sesuaikan ya. Di part video sebelumnya saya buat untuk IP PS2 nya itu 192.168.0.1. Jadi kita ubah ke 0.1. Masnya ini sama 255.255.255.0. Lalu untuk gateway nya kita sesuaikan 192.168.0, bukan, maaf, gateway nya mana sih, 192.168.0.72. Oke, DNS server ini kita samakan dengan IP gateway nya nggak apa-apa ya. Ini saya buat 888, ini IP Google ya. Kemudian untuk SMB servernya ini adalah setting yang ada di laptop ya. Untuk IP di laptop kita sesuaikan, di part video sebelumnya adalah 192.168.0.79. Untuk folder sharernya namanya PS2 server. PS2 server. Untuk usernya ini saya pilih Gues dan kita aktifkan reconnect. Nah, kalau muncul error 301, ini kita save dulu aja. Kita perlu lanjutkan settingan yang ada di
laptop ya, karena untuk Windows 10 ada perbedaan sedikit dengan Windows XP dan Windows 7 untuk bagian pengaturan sharing data atau sharing network sharing ya. Kita akan lanjutkan ke laptop lagi. Kita kembali masuk ke control panel, lalu ke bagian home-nya control panel ya. Kita pilih ke bagian program, lalu ke turn Windows Twitter on or off ya. Kita tunggu. Lalu teman-teman cari bagian yang ada tulisan SMB-nya. Biasanya belum tercentang. Nah, ini kita harus centang ya, centang semua. Lalu kita OK. Kita klik OK. Dan kita tunggu saja prosesnya berlangsung ya teman-teman. Setelah selesai, selanjutnya kita akan restart laptopnya terlebih dahulu. Oke, setelah kita restart laptopnya, sekarang kita akan kembali ke pengaturan network setting di PS2-nya, di OPL PS2. Kita masuk ke network setting lagi, lalu kita pilih reconnect. Pilih reconnect ya teman-teman. Oke, terlihat ada loading di pojok itu ya. Lalu kita tekan bulat untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah network gamenya, ETH game ya, atau SMB game, atau game jaringan, atau game network di PS2 OPL. Jadi untuk settingannya sudah bisa berhasil ya teman-teman. Oke, ini adalah game yang ada di laptop ya. Oke, jadi kalau pakai server seperti ini, itu kita sangat mudah untuk mengatur game-gamenya. Jadi proses untuk pengisian gamenya hanya seperti kita mengkopikan data. Jadi hanya copy paste, dan lebih komplit kalau kita untuk atur pakai OPL Manager untuk ID gamenya atau region ID gamenya seperti ini. Ini adalah region ID gamenya. Bismillah. Oke, jadi gamenya kalau kita punya harddisk 1 tera itu semuanya bisa digunakan untuk game PS2. Jadi ini sangat banyak ya. Ini hanya ada beberapa game yang tidak keseluruhan, karena harddisk saya ini dulu yang 1 tera saya pindah ke 500 GB ya. Oke, jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Jangan lupa untuk subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya untuk teman-teman supaya bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.